Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Satyawardana akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang sudah saya resum yang berjudul Globalization and Global Rise, How Rice Analysis Need to be Enhanced to be Effective in Confronting Current Threats. Dan untuk latar belakangnya, makalah ini dilatar belakangi oleh wabah pandemi yang secara keseluruhan di dunia mengalami, yaitu coronavirus atau COVID-19. Mulai 2 April 2020, kasus ini dikonfirmasi secara global. Telah terjadi sekitar 47.273 kematian. Pandemi virus corona saat ini telah meningkatkan pentingnya menghadapi bencana. Sayangnya, hanya setelah fakta wabah pandemi COVID-19 di Cina meningkat menjadi pandemi global. Dan mungkin beberapa kemungkinan acara ini sebagai angsa hitam atau peristiwa ekstrim yang mengejutkan dan tidak terduga. Ada aspek yang mengarah ke perspektif yang berbeda tentang masalah tersebut, yang membuatnya tidak mengherankan sama sekali di dunia global. Tetapi beberapa sangat mungkin terjadi dalam katakanlah cakrawala 10 tahun terakhir, mengingat jumlah peristiwa serupa yang agak tinggi dan memang langka. Pembahasannya, dalam 20-30 tahun terakhir, inovasi teknologi telah memungkinkan kemajuan industri dalam skala global, memunculkan masyarakat yang benar-benar global, bertumpu pada jaringan yang saling bergantung antara teknis, ekonomi, dan transisi oleh sistem sosial. Sistem ini terpapar pada skenario wabah berjenjang yang dampaknya bisa sangat berskala besar melalui saling ketergantungan yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh penyebaran pandemi virus corona. Pekerjaan yang cukup besar telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan kerangka kerja yang mendukung penilaian, komunikasi, manajemen, dan tata kelola dari jenis risiko ini, yang dibangun di atas konsep-konsep seperti sistematik risiko, teori kompleksitas, ketidakpastian yang dalam, rekayasa ketahanan, manajemen aktif, dan angsa hitam. Namun analisis risiko kontemporer berjuang untuk memberikan panduan masyarakat yang lebih baik dalam menghadapi segala wabah. Untuk tujuan dari makalah ini, kami merefleksikan bahwa untuk mengidentifikasi tantangan kritis dalam kerangka penilaian dan manajemen risiko saat ini, dan menunjukkan cara-cara untuk melakukan atau memperkuat lebih dalam menghadapi ancaman coronavirus di masa yang akan datang. Sedang untuk menderita akibat virus corona, di mana antara konsekuensi bencana telah menyebabkan penerapan berbagai bentuk isolasi sosial sebagai ukuran mitigasi. Ini mempengaruhi secara langsung elemen fundamental yang diekspos ke resiko kesehatan, yang juga merupakan pelaku utama dalam industri global, dunia ekonomi, dan sosial manusia. Akibatnya, isolasi ini banyak sistem industri, sosial, budaya yang telah menangguhkan atau dirugikan. Untuk metodologi, dilihat dari kasus coronavirus menunjukkan bahwa perkembangan peristiwa bencana telah berubah secara dramatis selama beberapa tahun terakhir, karena globalisasi didorong oleh inovasi teknologi dan industri yang kuat. Potensi dampak pandemi sangat besar, dan dalam makalah ini kami telah mengambil krisis dunia dari pandemi coronavirus untuk merefleksikan kerangka kerja penilaian dan manajemen risiko saat ini, dan apa yang dapat mereka tawarkan dalam situasi ini: taruhan tinggi dan ketidakpastian besar. Kami telah menyoroti perspektif ilmiah yang ada di sekolah terkait risiko berbagai jumlah prinsip dasar atau tesis. Mereka semua menganggap ketidakpastian sebagai elemen kunci dan memandang risiko penilaian sebagai pengetahuan tentang apa yang dilakukan terjadinya dan konsekuensinya peristiwa berbahaya tersebut, bahwa coronavirus sebagai variabel independen atau variabel X, dan keefektifan globalisasi dalam menanggulangi pandemi sebagai variabel Y.
Sedangkan untuk hasil penelitian yang pertama sulit untuk dianalisis pada tahap ini, tetapi penyelidikan dan upaya menyeluruh diperlukan untuk melihat apakah ada beberapa masalah mendasar dalam masyarakat kita menciptakan jenis ancaman ini. Keterbukaan dan kerjasama internasional diperlukan untuk memenuhi tantangan ini. Yang kedua, sinyal dan peristiwa tidak gagal dianggap serius yang menyebabkan penundaan dan pelaksanaan tindakan untuk mengendalikan penyebaran. Penilaian resiko rasional dan global semuanya menunjuk pada pandemi sebagai yang utama risiko, namun sinyal dan peringatan diabaikan. Yang ketiga, pemerintah berjuang untuk membenarkan investasi dalam kesiapan pengukuran. Ada banyak ancaman yang harus kita lindungi dan menggunakan banyak uang publik untuk sesuatu yang mungkin terjadi membutuhkan ekonomi yang kuat. Bukti dan kuat dan jelas, tetapi coronavirus tetap menyebar yang memiliki dampak yang sangat besar, sedangkan mitigasinya lemah dalam banyak hal. Permasalahan yang kita hadapi telah menunjukkan kondisi yang ekstrim dalam tingkat kerentanan yang dihadapi masyarakat kita saat ini karena globalisasi yang terus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Untuk kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa jenis kegagalan tidak pastian besar mengenal evolusi beberapa dari wabah konsekuensinya serta efek dari kemungkinan intervensi. Prediksi tentang skenario evolusi penyebaran virus sangat diinginkan, tetapi faktor yang mempengaruhi banyak dan model fenomena yang terlibat perlu didasarkan pada banyak asumsi yang sebagian besar tidak ada pembaruan mutlak. Untuk situasi seperti ini ditandai dengan ketidakpastian yang besar dan membutuhkan banyak sektor untuk menanggulangi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari makalah yang sudah saya resum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.